Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Pertama, Muhammad Ramadhani dengan NPM 21125578. Yang kedua, Siti Syarah dengan NPM 21125585. Dan yang ketiga, Wahdah dengan NPM 21125601. Insyaallah kali ini kita akan membawakan atau mempersembahkan sebuah presentasi makalah yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Qadariyah pada mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu atau yang dibimbing oleh dosen kita Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hafiz Ansari AZ MA. Marilah teman-teman sekalian untuk menyimak presentasi kami sebagai berikut. Terima kasih. Pengertian dan pemikiran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi atau istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Sebab itulah faham seperti ini dinisbatkan dengan istilah Qadariyah. Sejarah kemunculan Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau bertepatan dengan 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad ibnu Shu'aib. Sementara Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah, NPM 21125585. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang doktrin-doktrin paham Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat kalian tentang ajaran Qadariyah, bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Tokoh An-Nazzam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin Qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab paham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah akibatnya. Orang menambahkan Qadariyah dengan Mu'tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan.
tokoh-tokoh yang termasuk di dalamnya tokoh pencetus aliran Qadariyah. Yang pertama adalah Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam pada 34 Hijriah. Ibnu Sauda ini memadukan antara paham Khawarij dan Syiah. Yang kedua, Ma'bad al-Juhani meninggal dunia tahun 80 Hijriah. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir sekitar tahun 64 Hijriah. Ia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mempromosikan pemikiran sesat itu terang-terangan sehingga banyak meninggalkan ekses. Di samping orang-orang yang mengikutinya juga banyak. Namun bid'ahnya ini mendapat penentangan yang sangat keras dari kaum salaf, termasuk di dalamnya para sahabat yang masih hidup ketika itu, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketiga, Gailan ad-Dimashqi. Sepeninggalan Ma'bad, Gailan Ibnu Muslim al-Dimashqi yang dikenal juga dengan Abu Marwan. Menurut Khairuddin al-Zarqali dalam Sirajun Nizar menjelaskan bahwa Gailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris Ibnu Said yang dikenal sebagai pendusta. Ia pernah taubat terhadap pengertian paham Qadariyah di hadapan Umar ibnu Abdul Aziz. Namun setelah Umar wafat, ia kembali lagi dengan mazhabnya. Dialah yang mengibarkan pengaruh cukup besar seputar masalah-masalah takdir sekitar tahun 98 Hijriah. Dan juga dalam masalah takwil, ta'til atau mengingkari sebagian sifat-sifat Allah dan masalah irja. Para salaf pun menentang pemikiran itu, termasuk diantaranya yang menentangnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menegakkan hujjah atasnya sehingga Galian menghentikan celotehannya sampai Umar bin Abdul Aziz wafat. Namun setelah itu, Galian kembali meneruskan aksinya. Ini merupakan ciri yang sangat dominan bagi ahli bid'ah, yaitu tidak akan bertaubat dari bid'ah. Yang keempat, Al-Jad bin Dirham yang terbunuh tahun 124 Hijriah. Dia mengembangkan pendapat-pendapat sesat pendahulunya dan meracik antara bid'ah Qadariyah dengan bid'ah Mu'athilah dan ahli takwil. Kemudian ia menyebarkan pemikiran rancu atau syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga para ulama salaf memberi peringatan kepadanya dan menghimbaunya untuk segera bertaubat. Namun ia menolak bertaubat. Para ulama membantah pendapat-pendapat Al-Jad ini dan menegakkan hujjah atasnya. Namun, ia tetap bersikeras, maka semakin banyak kaum muslimin yang terkena racun pemikirannya. Para ulama memutuskan hukuman mati atasnya demi tercegahnya fitnah atau kesesatan. Ia pun dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kisah terbunuhnya Al-Jad ini yang sangat masyhur. Khalid berpidato sesuai menunaikan sholat Idul Adha. Sembelihlah hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima sembelihan kalian. Sementara aku akan menyembelih Al-Jad bin Dirham karena telah mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan Allah tidak mengajak Nabi Musa berbicara dan seterusnya. Kemudian beliau turun dari mimbar dan menyembelihnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 124 Hijriah. Selanjutnya yang kelima, Al-Jam bin Safwan. Sesudah peristiwa itu, api kesesatan sempat padam beberapa waktu, hingga kemudian marak kembali melalui tangan Al-Jam bin Safwan yang mengoleksi bid'ah dan kesesatan generasi pendahulunya serta menambah bid'ah baru. Akibat ulahnya muncullah bid'ah Jahmiyah serta kesesatan dan penyimpangan kufur lainnya yang ditularkannya. Al-Jam bin Safwan ini banyak mengambil ucapan-ucapan Galian dan Al-Jad. Bahkan ia menambah lagi bid'ah ta'til atau penolakan sifat-sifat Allah, bid'ah takwil, bid'ah irja, bid'ah jabariyah, bid'ah kalam, dan sebagainya. Al-Jam akhirnya dihukum mati pada tahun 128 Hijriah. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Wahda, NPM 21125601. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sekte faham Qadariyah. Seperti faham dalam ilmu kalam lainnya, faham Qadariyah pun terpecah menjadi beberapa kelompok. Banyak pendapat tentang perpecahan Qadariyah ini. Di antaranya dikatakan bahwa faham Qadariyah terpecah menjadi 20 kelompok besar, yang setiap kelompok dari mereka mengkafirkan kelompok yang lainnya. 20 aliran dan Qadariyah itu adalah Wasiliyah, Amruyah, Huzaliyah, Nazamiyah, Murdariyah, Ma'mariyah, Samamiyah, Jahiziyah, Hobitiyah, Himariyah, Hiyatiyah, Syahamiyah, Ashab Saleh, Kubbah, Marisiyah, Ka'biyah, Jubairiyah, Bahsyamiyah, Murjiah Qadariyah. Dari Bahsyamiyah lahir pula aliran besar yakni Khatibiyah dan Himariyah. Namun ada beberapa jumlah golongan dari hasil perpecahan penganut faham Qadariyah. Hal ini berujung dan bersumber pada 3 pemahaman. 1. Golongan Qadariyah yang pertama adalah mereka yang mengetahui qada dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan pemerintah dan larangan. Mereka berkata, jika Allah berkehendak, tentu kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan kami tidak mengharamkan apapun. 2. Qadariyah Majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaan-penciptaannya, sebagaimana golongan-golongan pertama menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Sesungguhnya dosa-dosa yang terjadi pada seseorang bukanlah menurut kehendak Allah. Kadangkala mereka berkata Allah juga tidak mengetahuinya. 3. Qadariyah Iblisiyah. Mereka membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara, pahala dan dosa. Adapun yang menjadikan kelebihan dari faham ini membuat manusia menjadi kreatif dan dinamis, tidak mudah putus asa, ingin maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, mengeliminasi kekuasaan Allah juga tidak dapat dibenarkan dalam faham lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan, intinya faham Qadariyah menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dalam teologi modern, faham Qadariyah ini dikenal dengan nama free will, freedom of willingness, atau freedom of action, yaitu kebebasan dalam berkehendak atau kebebasan untuk berbuat. Sejarah lahirnya Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada beberapa pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Gilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.